alam menyimpan sejuta pesona. Keindahannya tersebar di berbagai sudut bumi. Namun di balik keanggunannya, bumi diselimuti berbagai misteri. Salah satu misterinya adalah dunia bawah tanah. Di video ini, kami ajak Sobat Makna menyingkap sudut indah dunia bawah tanah yang menyuguhkan hutan purba, pancaran cahaya surga, namun beraroma darah. Ayo kita telusuri. Siapa yang tidak mengenal Yogyakarta, surganya wisata? Gunung Kidul merupakan daerah di Yogyakarta yang terkenal dengan keindahan yang masih bersifat alami. Namun, apakah kamu tahu, di balik keindahannya itu terdapat tempat yang memiliki sejarah kelam? Kita berada di Pegunungan Kars, Padukuhan Jetiswetan, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kars di Kabupaten Gunung Kidul terbentuk oleh lapisan batu gamping terumbu karang yang sangat tebal dan sangat mudah larut. Bukit Kars terbentuk dikarenakan pengangkatan dari dasar laut yang mengakibatkan adanya patahan dan lipatan. Daerah Kars cenderung berbentuk gua dan ceruk. Tidak heran, Gunung Kidul memiliki sekitar 460 gua. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya menjadi hunian manusia purba pada masa prasejarah. Salah satu gua yang berada di Gunung Kidul adalah Gua Jomblang. Gua Jomblang berbentuk vertikal. Gua ini terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Saat itu, tanah dengan diameter sekitar 80 meter tiba-tiba runtuh yang mengakibatkan tanah dan kehidupan yang ada di atasnya amblas ke dasar bumi. Runtuhan tersebut membentuk sinkhole atau sumuran yang dalam bahasa Jawa disebut dengan luweng. Dari atas permukaan, mulut gua mirip lubang sumur raksasa. Untuk akses masuk ke dalam gua, kita harus turun dengan bantuan tali. Di dalam perut gua, kita akan menemukan berbagai lumut, paku-pakuan, semak, dan pohon besar. Ya, di dalam gua terdapat hutan. Unik bukan? Hutan dengan vegetasi yang subur ini juga dikenal dengan istilah hutan purba. Di dalam Gua Jomblang, kita akan menemukan sebuah lubang besar di atas. Cahaya matahari yang bersinar menembus lubang tersebut, menciptakan efek sinar sorot yang memukau. Tidak heran, banyak pengunjung menjuluki fenomena alam ini sebagai sinar surga. Di balik keindahan dan keunikannya, gua ini ternyata memiliki sejarah yang sangat kelam. Konon, gua ini dipakai sebagai lokasi pembunuhan massal anggota PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 1965 silam menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Gerakan yang hendak merubah ideologi Pancasila menjadi komunis itu berhasil ditumpas oleh TNI bersama rakyat. Operasi pengejaran anggota dan simpatisan PKI ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Gunung Kidul. Gua Jomblang menjadi saksi bisu pemerangusan antek-antek PKI. Ratusan anggota PKI diperkirakan menemui ajalnya. Menurut cerita, mereka berkelompok dijejerkan di bibir gua dengan tangan saling terikat satu sama lain. Ketika salah satu ditembak sampai jatuh ke dalam gua, maka anggota lainnya akan ikut terjatuh, dan mayatnya dibuang ke dalam gua. Warga lain menyaksikan di Gua Jomblang dan Gua Gerubuk, mereka dipukuli dan disiksa sebelum disuruh terjun ke gua sedalam 98 meter. Bagi yang menolak, mereka langsung ditembak seketika. Peristiwa kelam ini dibuktikan dengan sisa-sisa tulang belulang manusia yang ditemukan dalam gua pada tahun 1982. Saat itu pemerintah daerah sedang berusaha membersihkan gua-gua di Gunung Kidul. Tak tanggung-tanggung,
ada sekitar 3 truk tulang belulang manusia yang berhasil dievakuasi dari Gua Jomblang. Karena alasan tersebut, ada banyak cerita mistis yang beredar ketika berada di gua ini. Bahkan tak jarang membuat bulu kuduk pengunjung merinding. Sejak pemilu 1955, PKI menjadi partai paling kuat di daerah istimewa Yogyakarta. PKI menguasai mayoritas kursi DPRD dari 1955 sampai 1965. PKI aktif melakukan agitasi, infiltrasi, dan penggalangan massa di desa-desa melalui organisasi underbounya. PKI juga melakukan pengkaderan terhadap para buruh perkotaan, mahasiswa, pelajar, guru, bahkan militer. Merasa kekuatannya sudah cukup besar, pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI melancarkan pemberontakan di Yogyakarta yang dilakukan secara bersamaan dengan Jakarta. Pada pagi hari, PKI berhasil menguasai RRI Yogyakarta, dan markas Korem 072 kemudian mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Kemudian pada sore harinya, PKI menculik Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Sugiono, dan membawanya ke daerah Kentungan. Keduanya dipukul dengan kunci mortar dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sebuah lubang besar 4 persegi panjang yang hanya berukuran 3 kali 4 meter yang telah dipersiapkan. Kolonel Katamso yang telah kehilangan nyawanya dimasukkan terlebih dahulu, disusul dengan Letkol Sugiono. Mirip apa yang dilakukan PKI di Lubang Buaya, Jakarta. Kota Yogyakarta mencekam. Kegagalan percobaan kudeta di Jakarta membuat PKI tercerai-berai. Begitupun dengan PKI di Yogyakarta. Satu persatu gedung penting yang dikuasai PKI berhasil direbut kembali oleh TNI. Arah angin sangat cepat berbalik arah. Berbagai organisasi anti-komunis kemudian merapatkan barisan untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Mereka dilatih bahkan dipersenjatai oleh tentara. Kisah kelam tersebut kini menjadi cerita sejarah turun-temurun warga desa Jatiswetan kepada anak cucu. 21 km dari Gua Jomblang terdapat Gua Braholo. Gua Braholo adalah salah satu tempat tinggal manusia purba. Berlangsungnya kehidupan prasejarah di wilayah Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari karakter lingkungan Yogyakarta wilayah Tenggara yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Bertopografi dataran tinggi dan memiliki ratusan gua dan ceruk menjadikan Gunung Kidul tempat yang sesuai bagi kehidupan manusia purba. Gua Braholo berlokasi di lereng sebuah bukit kars di desa Semugi. Gua ini diperkirakan telah dihuni sekitar 33.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Gua Braholo diduga ditinggali suatu komunitas besar manusia purba dengan berbagai aktivitas. Penggalian yang pernah dilakukan peneliti menemukan berbagai artefak dari lapisan tanah budaya yang berbeda. Kekayaan arkeologi Gua Braholo mampu menggambarkan evolusi manusia dan perkembangan kebudayaannya. Kerangka manusia tertua yang ditemukan di sana berusia 9.000 tahun. Manusia itu bisa disebut sebagai manusia modern awal. Sebagian manusia purba yang dikubur di Gua Braholo mempunyai karakter ras Austromelanozoid. Ras ini kemudian bermigrasi ke timur Indonesia dan menjadi cikal bakal ras Melanesia. Gunung Kidul merekam memori keindahan dan kesejarahan, mulai dari hutan purba bawah tanah, tragedi berdarah, hingga jejak kehidupan manusia prasejarah.